Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Triwahyuni dari program studi D3 Teknologi Laboratorium Medik Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 tahun ajaran 2020-2021. Presentasi yang akan saya bawakan kali ini adalah tentang ancaman, tantangan, serta hambatan geostrategi atau ketahanan nasional Indonesia tentang bahayanya stunting. Mata kuliah Kewarganegaraan. Anak adalah penerus masa depan kita, dan anak juga yang menentukan masa depan bangsa. Jadi anak yang sehat akan menjadikan anak yang cerdas. Anak adalah salah satu golongan umur yang rawan terhadap penyakit apabila kekurangan pangan dan gizi. Dan oleh karena itu, gizi pada masa anak perlu diperhatikan. Permasalahan gizi di Indonesia merupakan masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Namun, pada demikian, tampaknya sebagian besar masalah gizi ini telah dapat diatasi, mengingat prevalensi gizi buruk di kalangan balita hanya 5,4%, padahal yang lebih besar ada pada kenyataannya, yaitu 36% balita mengalami stunting yang konsekuensinya seumur hidup. Masalahan gizi di Indonesia merupakan masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Namun, pada demikian, tampaknya sebagian besar masalah gizi ini telah dapat diatasi, mengingat prevalensi gizi buruk di kalangan balita hanya 5,4%, padahal yang lebih besar ada pada kenyataannya, yaitu 36% balita mengalami stunting yang konsekuensinya seumur hidup. Kenali perbedaan gizi buruk dan stunting. Gizi buruk itu apa sih? Melansir Jurnal National Institute of Health mengenai malnutrisi kronis, gizi buruk sebenarnya terjadi dalam waktu singkat dan hanya pada periode tertentu saja. Misalnya, saat mengalami musibah banjir dan gempa bumi. Anak mengalami asupan gizi buruk karena makanan yang dikonsumsinya berkurang dan tidak bergizi. Atau bisa juga karena depresi ekonomi yang menyebabkan kelangkaan makanan dan kemiskinan yang melanda suatu daerah. Kita juga rentan terhadap 4 faktor, yaitu bayi baru lahir, balita, anak usia sekolah, dan ibu hamil atau bumil. Gizi buruk sendiri mempunyai 2 dampak. Yang pertama adalah kwashiorkor atau dapat diartikan sebagai kondisi kekurangan atau bahkan ketiadaan asupan protein. Padahal kondisi ini ditandai dengan pembekakan di bawah kulit atau edema. Akibat terlalu banyaknya cairan dalam jaringan tubuh. Rambut yang kering, rapuh, bahkan dapat berubah warna menjadi putih atau kuning kemerahan seperti rambut jagung, atau dermatitis pada kulit, gangguan tumbuh kembang, perut membesar, infeksi yang terjadi terus-menerus akibat lemahnya kekebalan tubuh, kuku pecah dan rapuh, perubahan pigmen kulit. Sedangkan marasmus adalah kekurangan asupan energi atau kalori dari semua bentuk makronutrien, mencakup karbohidrat, lemak, dan protein. Ciri-ciri fisik penderita marasmus adalah kekurangan berat badan, kulit lebih kering dan rambut rapuh, terlihat lebih tua dari usianya, wajah menjadi bulat, seperti orang tua. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti tentang penjelasan gizi buruk yang sudah saya jelaskan tadi? Untuk pembahasan berikutnya yang akan saya bawakan adalah tentang stunting. Stunting sendiri mengutip dari Kementerian Kesehatan adalah kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya, dan memiliki keterlambatan berpikir dan sulit mencerna pelajaran. Bahkan, UNICEF dan Valid Nutrition sepakat bahwa stunting dapat disebut juga dengan gizi buruk kronis atau berkepanjangan. Kekurangan gizi saat stunting terjadi sejak janin dalam kandungan, sehingga awal kehidupan anak atau 1000 hari pertama anak tidak mendapatkan vitamin atau kebutuhan yang cukup. Hasilnya, anak kurang tinggi pada usia yang sama, sekitar kurang dari 2 cm, berdasarkan standarisasi WHO dan diikuti dengan berat badan yang kurang dari standar pada anak umumnya. Sendiri adalah kondisi ini bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak secara keseluruhan. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pada pertumbuhan fisiknya, serta gangguan metabolismenya. Sedangkan dalam jangka panjang sendiri, stunting yang tidak ditangani dengan baik sedini mungkin akan menurunkan kemampuan kognitif otak,
kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit, dan risiko tinggi munculnya penyakit metabolik seperti kegemukan, penyakit jantung, dan penyakit pembuluh darah lainnya. Determinan utama terjadinya stunting pada anak di Indonesia, yang pertama adalah ASI tidak eksklusif pada 6 bulan pertama, yang kedua, status ekonomi keluarga yang rendah, yang ketiga, kelahirannya prematur, yang keempat, panjang badan baru lahir yang pendek, yang kelima adalah ibu yang pendek atau bisa jadi keturunan, yang keenam, tingkat pendidikan orang tua rendah, yang ketujuh, anak yang tinggal di daerah miskin, perkotaan, dan di daerah perdesaan yang jauh dari fasilitas umum atau kesehatan yang cukup. Presiden Joko Widodo di periode keduanya memberi mandat kepada para menterinya untuk fokus mengatasi permasalahan stunting di Indonesia. Sebab sampai saat ini stunting masih menjadi ancaman serius generasi masa depan Indonesia. Itu terlihat dari angka anak stunting di tanah air yang masih jauh dari standar yang diberikan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yakni 20%, di mana berdasarkan hasil survei status gizi balita 2019 disebutkan bahwa angka prevalensi stunting di Indonesia masih sebesar 27,67%. Dampak stunting sendiri bagi bangsa Indonesia adalah tingginya kasus stunting ini memberikan implikasi buruk terhadap pembangunan dan kemajuan Indonesia. Stunting mengancam produktivitas sumber daya manusia Indonesia karena rentan diserang oleh berbagai penyakit. Stunting mengurangi perkembangan daya saing sumber daya manusia. Praktis, kerugian ekonomi yang harus ditanggung akibat beban stunting juga begitu signifikan. Kerugian ekonomi akibat stunting sendiri menurut World Bank dapat mencapai 2 hingga 3% dari produk domestik bruto atau PDB per tahun dari suatu negara. Amat sangat besar ya. Tantangan utama pengatasan stunting sendiri yaitu pemerintah mengaku akan serius menanggulangi permasalahan stunting di Indonesia. Hal ini dikatakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyebutkan pengatasan stunting penting bagi masa depan sumber daya manusia Indonesia. Meski begitu, ia mengakui bahwa masih ada tantangan dalam pengatasan stunting ini. Yang pertama adalah pengetahuan masyarakat yang masih minim soal kondisi yang bisa menghambat tumbuh kembang anak. Peran pemerintah dalam penanggulangan stunting dikenal dengan istilah 5 pilar. Pilar pertama yaitu komitmen dan visi pemimpin tertinggi negara. Pilar kedua adalah kampanye nasional berfokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik, dan akuntabilitas. Yang ketiga adalah konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat. Yang keempat adalah mendorong kebijakan nutritional food security. Yang kelima adalah pemantauan dan evaluasi 5 pilar penanganan stunting tersebut dilakukan melalui faktor intervensi spesifik oleh sektor kesehatan dan intervensi sensitif oleh lintas sektor terkait dengan target yang akan dicapai, yakni tumbuh kembang anak yang maksimal, atau dengan kemampuan emosional, sosial, dan fisik siap untuk belajar, berinovasi, berkompetisi. Pencegahan stunting yang bisa diterapkan oleh para orang tua agar anak tidak mengalaminya yaitu yang pertama adalah saat masa kehamilan, disarankan untuk rutin memeriksa kondisi kehamilan ke dokter. Perlu juga memenuhi asupan nutrisi baik selama kehamilan, dengan makanan sehat dan juga asupan mineral seperti zat besi, asam folat, dan yodium harus tercukupi. Yang kedua adalah terapkan inisiasi menyusui dini atau IMD sesaat setelah bayi baru lahir. Segera lakukan IMD agar berhasil menjalankan ASI eksklusif. Setelah itu, lakukan pemeriksaan ke dokter atau ke posyandu dan puskesmas secara berkala untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga adalah imunisasi. Perhatikan jadwal imunisasi rutin yang diterapkan oleh pemerintah agar anak terlindungi dari berbagai macam penyakit. Yang keempat adalah ASI eksklusif. Berikan ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan dan diteruskan dengan MPASI atau makanan pendamping ASI yang sehat dan bergizi. Yang kelima adalah gaya hidup bersih dan sehat. Terapkan gaya hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan sebelum makan, memastikan air yang diminum merupakan air yang bersih, buang air besar di jamban, sanitasi sehat, dan lainnya. Jangan biarkan masa depan anak hilang akibat stunting.
Terapkan tips pencegahan yang telah disampaikan di atas, agar anak bisa memiliki tumbuh kembang yang optimal dan masa depan yang bahagia. Demikian presentasi yang bisa saya bawakan tentang ancaman, tantangan, gangguan, serta hambatan yang dihadapi geostrategi atau ketahanan nasional Indonesia tentang bahayanya stunting dari mata kuliah kewarganegaraan. Maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.